Halo semuanya, selamat datang di podcast VJ dan Jaya. Jadi kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan untuk kehidupan para Gen Z, termasuk kita berdua tentunya, ya kan? Betul. Nah, dengan dimulai podcast ini pasti penasaran semua nih penonton kita apa sih yang mau kita bahas gitu kan? Betul. Jadi topik kali ini adalah Pancasila sebagai kompas moral. Mentang-mentang kita dari pendidikan geografi kita bahasnya kayak kompas ya. Oke, mantap. Lanjut kita. Nah, jadi sebagai Gen Z ini kan kita sering banget ya aktif di kehidupan di dunia maya maupun dunia nyata. Nah, menurut kamu nih Vian, apakah Pancasila ini masih relevan di kehidupan Gen Z, terutama menyeimbangkan kehidupan kita yang udah ada di era digitalisasi ya, 5.0? Yes, 5.0 ya. Oke. Nah, jadi untuk membahas Gen Z ya, kita bakal lebih detail membahas itu. Kita tahu dulu nih, Gen Z itu apa sih gitu. Mungkin banyak kan orang-orang di luar sana yang belum terlalu ngerti apa sih Gen Z mulu ini. Oke, Gen Z itu yaitu kita generasi muda ini gitu kan. Terusnya yang lahirnya di 90-an ke atas ya kan. Nah, itu tuh kita tuh sering dianggap sebagai generasi digital gitu, generasi yang lebih digital, lebih kreatif, ya pokoknya update terus lah gitu istilahnya gitu kan. Nah kalau misalnya ada Gen Z yang kurang update ya nggak tahu ya itu Gen Z bagaimana, iya gitu kan. Oke, lanjut. Nah di segala benefit yang bisa kita dapetin itu ya dari kemajuan teknologi dan digitalisasi ini, banyak juga loh ternyata tantangan yang datang ke kehidupan kita ini. Nah seperti contohnya itu arus globalisasi yang semakin tidak terbendung, terus banyaknya informasi-informasi yang mulai datang dari sekarang kiri belakang depan kita semua ini gitu kan. Nah disinilah peran Pancasila dimainkan gitu Gio. Nah terus pertanyaan kamu, ada nggak sih relevansinya Pancasila ini dalam kehidupan kita saat ini gitu kan? Tentunya ada nih. Dan kalau mau kita bahas dulu nih dari sila pertama ya. Karena ada 5 sila tuh. Nah, kita bahas di sila pertama dulu nih. Kita bakal kulik satu-satu, kita kupas gitu. Oke. Jadi, gue mau nanya nih. Aku nanya nih. Nah, sila pertama itu apa coba? Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke. Nah, kita nih kan sebagai warga Indonesia ya, kita diberi kebebasan untuk kita anut agama gitu. Nah, dari agama-agama ini tentunya pasti ngajarin hal-hal ajaran spiritual gitu kan. Nah, ajaran-ajaran tersebut bisa kita manfaat nih sebagai kita jadiin sebagai key maps nih, atau mapsnya lah gitulah, maps peta kita dalam kehidupan itu biar kita tuh terarah dan nggak tersesat di jalan yang salah gitu. Nah, betul banget. Betul banget. Ini tuh bisa juga kita jadikan bahan reminder ya untuk kita ke depannya nanti seperti apa. Jadi lebih tertata bukan hidupnya ya. Betul banget. Nah, oke, kita lanjut yang kedua dulu. Nah, yang kedua ini adalah kemanusiaan adil dan beradab. Sekarang manusia bukan hanya sekedar manusia, tapi juga beradab gitu ya kan. Karena untuk apa jadi manusia tapi kalau punya adab, samanya kayak hewan dong, gitu kan. Nah, jadi kita bahas yang kedua ini. Contohnya nih teman-teman, karena tadi kita spesifik kompas moral Gen Z terlebih lagi di era digitalisasi. Nah, banyak banget kasus-kasus kayak cyberbullying, hate speech yang mulai berdatangan lah dari platform media sosial terutama gitu kan. Nah, itu semua tuh dilakukan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab teman-teman. Jadi kayak hanya sekedar pakai jempol mereka doang nih untuk ngetik-ngetik hal-hal yang nggak bagus lah gitu kan di media sosial sehingga jatuh mental, artinya ya ngerugiin korban, tapi dia juga sebenarnya nggak dapat manfaat apa-apa gitu kan. Cuman dia kasihan ke korbannya pasti kan. Ya betul, padahal ya mereka nih mengetik itu tanpa memikirkan konsekuensi dari mereka sendiri, untuk korban juga. Jadi kayak mereka tuh nggak mikir nanti korban ini tuh bakal trauma atau tidak ya, kayak gitu. Padahal dengan jempol kita ini itu tuh bisa ya misalnya kita jualan live di suatu platform media sosial. Nah, di situ kan apa manfaatnya? Manfaatnya itu kita bisa mendapatkan penghasilan, kita bisa membangun bisnis dan usaha yang sekiranya sangat bermanfaat untuk kita
semua bermanfaat untuk orang-orang juga, membuka lapangan pekerjaan. Betul ya. banget, betul banget. Ya, betul. Jadi ya bijak-bijak dalam menggunakan platform ya, platform sosial media. Iya, nah kalau dari mulai platform tadi kan banyak tuh sekarang kan, apalagi trennya jadi content creator nih gitu kan. Mereka mulai jadi kayak misalnya kalau aku nih ya kan aku nyoba nih jadi dari my life gitu kan, terus nanti di post, ntar mungkin kalau misalnya akunnya makin besar itu bisa jadi ini kan nge-endorse brand-brand gitu. Nah itu bisa dapat penghasilan teman-teman, cuan banget untuk kita anak kos apalagi gitu Ya, kan, betul. perantau nih gue perintis ya bukan pewaris gitu. Oke, itu terkait bijaklah kita dalam beradab dalam media sosial, karena sekarang ini ya yang paling krusialnya tuh ya di era digital ini ya masalah media sosial gitu kan Je. Terus kalau untuk istilah yang ketiga nih, nah ini istilahnya menarik banget nih, persatuan Indonesia. Apakah kita benar-benar bersatu sampai ini di Indonesia gitu kan? Perlu ditanyakan. Nah, tapi di sini aku bakal bahas bagaimana kita menyikapi nih persatuan ini sebagai warga negara kita itu. Nah, Indonesia itu kan udah banyak banget budaya-budayanya. Sedangkan globalisasi, ya maksudnya arus global atau budaya-budaya dari luar yang mau masuk, itu tuh mempengaruhi banget kehidupan kita gitu kan. Kalau kita bisa nyerap hal yang baik gitu, dari kita buang yang buruk-buruknya. Jadi kita jadi kayak spons cuci piring nih, kita nyerap air terus gitu kan. Kita nyerap air tapi kita nggak tahu nih hasil dari serapan itu bagus atau enggak gitu. Jadi kita harus punya filter itu, kayak filter teman-teman gitu. Nah, terus contohnya nih, ya ini hanya oknum ya teman-teman, oknum kayak misalnya kita cewek-cewek nih aja kan, terus kamu suka K-pop nggak? Suka? Nah, kita lihat kadang sebagai cewek-cewek kan pasti mainnya tampil cantik-cantik, modis gitu kan. Terus kalau aku ya lihat dari kehidupan aku yang sebelumnya, itu dari teman-teman aku, mereka tuh banyak kan yang ya ikut-ikutin kibar-kibar Korea gitulah, cantik-cantik Korea. Nah, apakah itu bagus? Ya bagus sebenarnya, cuman asalnya terlalu obses gitu terhadap kibar cantik tadi gitu, karena cantik itu relatif ya kan. Terus misalnya cowok-cowok nih, kita nggak bakal ngebahas cewek doang karena kita harus setara gitu kan. Dan cowok-cowok itu kan pasti mungkin ada yang kayak kegiatan apa, gaya-gayanya kebarbaratan gitu kan, ngabers lah, sebentar boy gitu kan, starboy gitu. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, cuman kalian jangan lupa juga untuk memberdayakan budaya kalian sendiri gitu. Karena kalau kita nih Jay, cuman pentingin yang dari luar terus, nanti lama-lama timbul nih yang lama gitu kan, asimilasi jadinya gitu ya kan. Betul, bener banget. Jadi menurut aku tuh harus diimbangin aja sih. Jangan lupa budaya sendiri, jangan lupa kacang, jangan lupa kulit ya, jangan lupa kulit teman-teman ya. Jadi ya yang dibahas Vian tadi itu kan tentang apa? Budaya gitu. Budaya ya. Nah, budaya ini tuh juga ada sangkut pautnya nih sama geografi tentunya ya kan. Jadi kenapa sih cewek-cewek K-pop idol Korea gitu, mereka tuh cantik, ganteng, putih, tinggi, semampai. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Kenapa kita kayak gini tuh kayak ya gitulah pokoknya ya. Ya karena pengaruh lingkungannya, pengaruh musim, pengaruh udara, terus pengaruh dari makanannya juga loh. Ini pasti sangat berpengaruh kalau dari dalam ini ya. Iya. Dari dalam tuh bahkan itu punya persentase lebih besar untuk mengubah bentukan kita gitu. Betul. Ya jadi sebenarnya guys, kita tuh boleh glow up, boleh kita tapi kita harus jadi motivasi aja ya, gitu. jadikan motivasi aja ya, jangan dijadikan obses karena selain glow up kita juga harus grow up ya. Mantap. Oke, jadi itu ya teman-teman terkait budaya tadi. Nah, beneran di sini kita langsung aja bahas ke sila yang keempat nih ya kan. Jadi kan kita bakal bahas 5-5-nya nih gitu kan. Nah, kelas yang keempat ini kan panjang tuh silanya. Ya. Nah, apa tuh coba kamu sebutin dulu? Musyawarah. Okay. Intinya musyawarah ya. Nah, keadilan sosial bukan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, musyawaratan. Perwakilan dan apa kita diwakilkan hari ini? Tidak tahu. Nah, jadi aku nih aja ngambil data dari bersosial.com. Itu per Juli 2022 sebanyak 76,8% penduduk Indonesia tuh ternyata paling besar loh
sebagai pengguna internetnya gitu. Entah itu media sosial dan lain-lainnya, itu tuh paling besar. Nah, dari paling besar tuh ternyata kita sebagai anak muda itu sebagai pengguna tertingginya ya, pengkonsumsi tertinggi gitu. Nah, dengan kita melihat persentase begitu besar nih di Indonesia ya penggunaan media sosial, berarti kita harus apa nih? Kita harus bijak ya dalam menggunakan media sosial. Nah, media sosial nih ya itu tadi ternyata banyak sekali mengaruhi kehidupan kita gitu kan. Nah, jadi bijak-bijaklah kita dalam menggunakan media sosial gitu. Setelah kita melihat kondisi bahwa faktanya kita ini pengguna terbesar di dalam penggunaan media sosial gitu. Tuh ya, untuk musyawarah tadi juga kan pastinya ketika musyawarah kita tuh diperbolehkan ya untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan suara, dan itu nggak apa sih untuk disuarakan gitu kan. Karena kita diberi kebebasan berpendapat teman-teman gitu kan. Nah jadi ya kita harus gara-gara pendapat tuh kadang jadi cekcok tuh, pecah belah ya kan. Jadi teman-teman, kalau kalian mau bersuara atau berpendapat itu boleh, tapi jangan sampai gara-gara satu pendapat ini kalian berpecah belah karena adanya perbedaan pemikiran. Jadi ya musyawarah itu lebih sehat daripada saling serang di forum musyawarah maupun di kolom komentar. Ya, itulah perbedaan pendapat itu bukan dijadikan salah satu bahan bakar untuk nyerang-nyerang ya, tapi untuk bagusnya dikolaborasiin ya kan. Nah, karena itu lebih baik jadi klop gitu kan. Terus kita langsung aja nih bahas sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa kita sudah adil selama ini dilakukannya, atau kita masih diri kita sendiri yang belum adil nih terhadap kehidupan kita gitu. Kalau kita sudah dapat keadilan, kita nggak tahu. Nah, menurut kamu nih Je, gimana sih tentang sila kelima ini gitu? Sila kelima ini kalau aku ya, kita sebagai Gen Z itu kan untungnya ya di akhir-akhir ini Gen Z itu sedang sadar terhadap isu lingkungan, isu ekonomi, isu politik, isu-isu kesetaraan gender gitu. Ya gimana ya, kalau kita sendiri aja nggak sadar sama isu-isu yang terjadi di negara ini, akan jadi apa negara kita ke depannya, benar kan? Karena itu krusial banget ya bahas kesadaran ini, karena emang saatnya yang bisa adalah empati teman-teman ya. Kita jadi manusia itu tidak hanya beradab dan berempati, tapi biasanya orang beradab pasti berempati sih. Berarti kalau nggak berempati dia beradab juga. Oke, terus kan kita nih, aku juga pikiran pas lagi scroll media sosial nih, terutama beberapa bulan lalu itu banyak yang berita hoax gitu kan. Nah, gimana caranya kita nyikapi berita hoax tersebut gitu kan? Tentunya kita harus memilah dulu nih, ini dari sumber terpercaya nggak kira-kira gitu kan. Nah, sampai aku udah nemuin tuh contoh berita hoax yang aku dapat, itu tuh ada namanya telur palsu kan. Ini di Kediri ya, kemarin aku dapat beritanya itu. Nah, jadi ada ibu-ibu nih Jay, dia lagi mau masak telur, tapi tiba-tiba pas dipecahin tuh telur ya, itu tuh ternyata beku gitu. Aku pertama ngira kan, ini mah pasti gara-gara ini dari kulkas mungkin beku jadinya gitu kan. Karena itu logik kan masing-masing aja. Nah, terus dibilang lah tuh telur palsu gitu kan. Nah, paling bisa kita analisis dulu nih. Bisa jadi itu adalah pertama udah lama disimpan gitu kan, nggak digoreng cepet-cepet atau diolah cepet-cepet gitu kan. Jadinya otomatis berubah deh itu kandungan dalam telurnya. Terus ternyata nih setelah dicek sama Satreskrim Polres di Kediri itu, nah itu tuh ternyata adanya kesalahan dalam penyimpanan telur tersebut, makanya dia jadi telur ya beku tadi tuh kan beku sebenarnya kayak mengeras gitu nggak sih? Udah perubahannya gitu. Kita ngerti ya, karena kita anak geografi bukan anak biologi. Oke, kita jadi itulah kita harus pinter-pinter dulu milah-milah nih informasi itu bener atau enggak gitu kan. Nah, terus menurut kamu gimana tuh? Menurut aku penyebaran berita hoax itu bisa kapan dan di mana saja ya teman-teman sekalian. Nah, jadi ya semua ini tergantung kitanya pintar nggak dalam menyaring informasi, terus sumbernya benar atau enggak. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Betul. Jadi
di cross check lagi ini udah bener belum ini beritanya dari sumber terpercaya belum. Iya. Ya kalau belum mending jangan disebarkan ya, karena itu kan pasti memunculkan kegelisahan Iya. bagi orang-orang sekitar juga. Atau ini berita-berita misalnya ada 10 tahun yang lalu itu diungkit kembali kayak yang kiamat itu, kamu tahu kan? Itu lucu banget semua. Iya, aku emang awalnya kan masih kecil kan, Iya. akhirnya kayak wah mau kiamat nih gitu kan. Gimana kita kan ya itu masalah yang tahu. Dulu kiamat mau sembunyi di mana? Kalau aku di bawah gundukan tanah. Gundukan tanah. Kalau aku semak-semak guys. Ya lucu banget ya. Di kita itu masalah penerbitan berita juga harus kita selektif ya. Gitu. Harus selektif betul ya. Jadi dari semua kondisi tadi itu kan kita tahu tuh, ternyata kita sebagai manusia terus mengamalkan nih, lebih kita sebagai warga Indonesia gitu kan, kita amalin nih Pancasila dan kehidupan kita gitu, dan kita tahu bahwa Pancasila itu punya peranan penting gitu, gak cuma kita hafalin doang nih Pancasila, tapi harus kita amalkan, ya kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, di sini lahirlah slogan yang aku buat nih, Je. Mau denger nggak? Apa? Nah, jadi Pancasila jangan hanya sekedar dihafalkan, tapi jadikanlah sebagai kompas hidup di kehidupan kita. Gitu. Betul. Oke. Ya, jadi dari slogan Vian tersebut, aku punya pertanyaan nih. Ya, sudahkah kita menjadikan Pancasila sebagai kompas dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai Gen Z? Apalagi kita hidup di era Digital ya sangat kuat, kencang sekali, betul kan? Ya, coba dipikirin lagi guys. Kayak kita udah betul belum ya dalam memanfaatkan perkembangan yang begitu pesatnya sekarang ini. Dan kita apakah sudah menerapkan betul-betul Pancasila ini dalam kehidupan kita gitu. Kita harus sadari dari kehidupan kita sendiri gitu. Betul. Oke. Teman-teman, kita udah bahas dari klimasnya tadi, udah bagus banget ya. Dan mungkin ada pendapat lain dari teman-teman, boleh deh kalian taruh di kolom komentar nanti, dan silakan kalian like, comment, and share video ini teman-teman. Dan kalau penasaran sama pembahasan selanjutnya, kalian bisa pantau terus akun YouTube ini, oke? Mungkin itu aja ya, Je. ya itu aja cukup ya. Udah banyak ini pembahasannya. Tapi kelihatannya singkat ya, tapi semoga ini bermanfaat gitu. Iya, betul. Mantap. Oke. Dan jadi terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.